Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ada apa dengan kisah horor Menara Saidah? Kalau kamu lewat di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, kamu akan menjumpai suatu gedung tinggi mewah bernuansa Romawi dengan tulisan Menara Saidah. Siapa sangka, gedung yang sangat tinggi ini rupanya kosong sejak tahun 2007. Kisah horor Menara Saidah pun jadi urban legend di kalangan warga Jakarta. Ini berarti Menara Saidah sudah tidak dihuni selama kurang lebih 15 tahun. Bisa dibilang kalau menara ini punya kisah seram yang sangat mistis dan jadi urban legend. Ketahui fakta mistis kisah horor Menara Saidah berikut ini supaya kamu tahu bagaimana seramnya gedung bertingkat ini ya teman-teman. Kamu mungkin terheran-heran kenapa Menara Saidah sampai berhenti beroperasi pada tahun 2007. Nah, kalau berdasarkan alasan infrastruktur, Menara Saidah ini dihentikan operasinya karena bentuk bangunannya yang miring. Sementara itu, kalau menurut alasan lain, Menara Saidah menjadi semakin sepi karena banyaknya cerita mistis yang beredar di area ini. Berikut ini 7 kisah horor Menara Saidah yang harus kamu ketahui. Nomor 1. Makhluk penunggu lift. Di bagian dalam lift Menara Saidah, ada kisah seram yang dialami oleh salah satu karyawannya. Ceritanya, karyawan ini sedang ingin mengambil dokumen di salah satu lantai. Ia pun naik ke lantai atas dengan menggunakan lift. Tanpa disangka, lantai tersebut kosong dan nggak ada karyawan lain sama sekali. Dengan perasaan horor, ia pun lari terbirit-birit menuju lift yang ia pakai tadi. Anehnya, lift tersebut seolah rusak dan lampunya pun kembali redup. Berkali-kali ia berusaha menekan tombol lift, tetapi lift tetap nggak mau beranjak naik. Kabarnya ada satu sosok besar hitam yang menunggu di lift tersebut. 2. Wanita berbaju merah. Saat Menara Saidah masih beroperasi, ada 2 orang satpam penjaga yang bertugas hingga larut malam. Suatu malam ada seorang wanita cantik berbaju merah yang meminta tolong satpam untuk mengunjungi sang adik yang bekerja di lantai 14. Nah, satpam dan Mbak Cantik ini pun berkunjung ke lantai dengan menggunakan lift. Namun, siapa yang sangka, lift tersebut pun berjalan dengan sangat lambat, tidak seperti biasanya. Dan saat sampai di lantai 14 yang dimaksud, satpam pun menolehkan muka ke samping dan melihat wanita tersebut sudah tidak ada. Seram ya teman-teman. 3. Interview gaib. Sebuah interview kerja di Menara Saidah diperoleh seorang fresh graduate. Undangan interview tersebut mengundang kandidat untuk hadir di lantai 13 Menara Saidah. Padahal, sebenarnya di tahun tersebut lantai 13 Menara Saidah belum ada. Lantai mentok hingga 12B saja. Suatu ketika kandidat tersebut langsung datang dan masuk ke gedung tanpa bertanya ke satpam. Ia pun masuk ke ruang kantor yang ia yakini sebagai lantai 13. Di kantor tersebut memang ada cleaning service, beberapa pegawai yang bertugas dan seorang satpam. Namun, HRD yang hendak menginterview kandidat tersebut pun tak kunjung datang. Meski sudah ditunggu hingga 3 jam, ia menunggu di bagian luar kantor. Nah, karena ia sudah lelah menunggu, akhirnya kandidat tersebut penasaran dan menoleh lagi ke dalam ruangan kantor yang sangat kosong. Karena kaget, ia pun lari terbirit-birit. 4. Suara tangisan manusia. Mantan satpam Menara Saidah adalah saksi kisah mistis yang sering terjadi di gedung bertingkat ini. Seringkali terdengar suara tangisan manusia yang seolah meratap minta tolong. Hawa yang mencekam di area menara ini juga membuat bulu kuduk merinding. Konon,
Suara menangis ini berasal dari roh mantan karyawan yang stres dan meninggal bunuh diri. Selain itu, dulunya area basement gedung ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat pembunuhan. Bisa dibayangkan betapa seramnya ya teman-teman. 5. Penampakan mayat dan keranda. Menara Saidah sempat digosipkan berdiri di atas tanah pemakaman. Satpam yang sempat berjaga di menara ini juga menceritakan adanya penampakan mayat keranda di bagian gedung. Beberapa pemuda yang ingin melihat fenomena penampakan mistis di menara ini juga mengakui adanya roh atau mayat yang berseliweran dan juga keranda terbang di lantai 3. Serem banget. 6. Sosok iblis tanpa sayap. Seorang netizen sempat menuliskan pengalaman mistisnya melihat sosok-sosok aneh di dalam gedung Menara Saidah. Ceritanya, ia dan 3 orang temannya yang lain ingin uji nyali masuk ke dalam menara ini. Sebelum masuk, mereka bertanya ke satpam terlebih dahulu. Satpam pun membolehkan dengan syarat uang tempel sebesar 200.000. Total uang yang sangat besar pada saat itu. Ketika sampai dalam gedung, terlihatlah penampakan seperti iblis yang tidak memiliki sayap, dengan kuku yang sangat panjang mencakari tembok-tembok bangunan Menara Saidah. 7. Lampu yang kerap menyala. Menara Saidah sebenarnya sudah lama ditinggalkan dan nggak dihuni oleh banyak orang. Berbagai penampakan angker pun muncul di gedung ini. Tapi anehnya, lampu yang sudah lama padam pun tetap bisa menyala dengan sangat terang. Beberapa pengendara motor yang lewat depan gedung ini pun merasa aneh dengan lampu yang menyala secara bergantian. Sebenarnya, gimana bisa menara semegah Saidah sampai kosong dan dihuni oleh banyak makhluk halus? Well, mari kita baca sejarahnya terlebih dahulu ya. Jadi mulanya bangunan perkantoran ini dibangun sejak tahun 1995 dan selesai di tahun 1998. Biaya pembangunan gedung ini pun menelan biaya sampai 50 miliar. Jumlah yang sangat fantastis pada saat itu. Mulanya awal kepemilikan gedung ini adalah atas nama Mustika Ratu. Kemudian berpindah ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Keluarga dari suami Inneke Koesherawati lah yang mengelola gedung ini. Sekitar 34 tenants hingga perusahaan seperti BNI, Antv, dan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia sempat berkantor di sini. Namun sayangnya sejak tahun 2007 gedung ini kosong. Gedung ini dikatakan miring dan tidak aman untuk ditempati. Tetapi kemudian dibantah oleh pihak kontraktor yang mendirikan bangunan. Seiring berjalannya waktu, Pemprov DKI Jakarta sempat juga ingin mengambil alih gedung ini untuk difungsikan lagi. Sayangnya, setelah 2 bulan renovasi pun terhenti, gedung ini pun kosong lagi. Berbagai cerita mistis di gedung ini pun juga membuat banyak orang, termasuk beberapa perusahaan kontraktor, menolak meneruskan renovasi. Masalah internal keluarga pemilik juga bikin gedung ini mangkrak tanpa dihuni. Kisah horor Menara Saidah memang sangat mencekam dan jadi legenda cerita seram di kalangan masyarakat Jakarta. Sebagai bangunan yang sudah lama kosong, kita tidak bisa menampik adanya aktivitas gaib di gedung yang satu ini. Penting bagi kita untuk mempercayai kalau hal mistis seperti ini memang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan kamu? Punya kisah horor menarik lain? Coba cerita di kolom komentar ya teman-teman. Lain lagi, ada beberapa cerita juga yang hampir mirip seperti 7 cerita sebelumnya ya teman-teman. Kali ini adalah 8 cerita seram di gedung yang sudah kosong 14 tahun itu. Ada beberapa cerita yang mirip teman-teman, tapi ada beberapa juga tambahan dari cerita sebelumnya. Banyak cerita seram di gedung yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan itu. Maklum, gedung bernuansa Romawi yang disebut-sebut miring tersebut kosong sejak tahun 2007. Selama 14 tahun tak berpenghuni dan dibiarkan terbengkalai. Sederet kisah Menara Saidah horor bisa dikatakan menjadi urban legend.
Berikut ini adalah 8 cerita seram Menara Saidah yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, Menara Saidah dibangun di atas kuburan. Masyarakat di sekitar Menara Saidah percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Sebelum Menara Saidah, gedung perkantoran ini bernama Grasindo yang dibangun mulai 1995 sampai dengan 1998. Grasindo merupakan gedung pencakar langit pertama yang dibangun Hutama Karya. 2. Makhluk halus penunggu lift. Gedung ini juga dikenal karena lift yang berjalan sangat lambat meski sudah diperbaiki beberapa kali. Kabarnya lift ini dijaga makhluk halus. Suatu waktu seseorang karyawan harus kembali ke lantai tempatnya bekerja lantaran ada barang yang tertinggal. Saat itu, kondisi sudah gelap dan sepi. Dia memutuskan naik lift agar cepat sampai lantai bawah. Tapi lift tidak mau menutup dan lampu redup, sehingga dia memutuskan turun melalui tangga. Hal yang membuat dia takut adalah ketika tiba di setiap lantai, lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka. Ngeri banget ya teman-teman. Ketiga, makhluk halus di basement. Basement Menara Saidah juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halus. Makhluk halus ini sering memanggil, mengeluarkan suara tangisan hingga mencolek tubuh orang yang ada di sana. Tidak jarang basement Menara Saidah ini sering dijadikan sebagai konten-konten horor ya teman-teman. Bahkan juga dijadikan sebagai ajang uji nyali. Ada juga cerita-cerita dari basement ini yang sering memanggil pedagang-pedagang yang lewat di depan Menara Saidah. Tidak jarang banyak yang melihat penampakan juga dari lorong basement ini ya teman-teman. 4. Penampakan wanita berbaju merah. Banyak orang yang mengklaim ada penampakan wanita berbaju atau bergaun merah di lantai 3. Salah satu kisah mistisnya adalah hantu wanita ini menampakkan diri dan meminta bantuan satpam. Dia meminta bantuan ke satpam untuk diantar ke lantai 14 menemui adiknya. Saat sampai, wanita itu menghilang begitu saja dari lift. Rekan petugas keamanan ini menemukan satpam tersebut dalam keadaan pingsan di dalam lift. Kelima, ojol dapat orderan dari lobi. Sejumlah ojek online mengaku mendapat order dari lobi Menara Saidah pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Driver ojol menerima order penumpang atau order pengiriman paket dari gedung ini. Anehnya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, gedung ini sudah kosong lama. Tak ada penghuni dan tak ada satupun penyewa di sana. Siapa kira-kira yang pesan teman-teman? Keenam, makhluk halus berupa ular besar dan macan. Warga juga mengklaim melihat penampakan makhluk halus berupa ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung. Satpam yang pernah bekerja di Menara Saidah mengisahkan ada makhluk gaib berupa ular besar yang bisa diminta untuk pesugihan. Biasanya ritual pesugihan ini juga dilakukan di basement di tempat Menara Saidah. Aduh, tambah serem aja ya. 7. Keranda mayat yang muncul lalu hilang. Kisah horor lainnya adalah keranda mayat yang sering muncul kemudian hilang tiba-tiba di gedung ini. Sekelompok remaja pernah menemukan keranda mayat dan bayangan wanita ketika lift terbuka di lantai 3. 8. Lampu menyala sendiri. Cerita horor lainnya adalah mengenai lampu yang menyala dengan sendirinya. Beberapa orang masih melihat lampu menyala di beberapa lantai, padahal Menara Saidah sudah lama tidak ada penyewanya. Petugas keamanan menyatakan tidak ada lampu yang menyala, namun ada pengendara motor yang sengaja memperhatikan gedung ini. Dia mengaku melihat lampu menyala secara bergantian di Menara Saidah saat malam hari. Bahkan ada beberapa video juga yang terlintas di sosial media bahwa beberapa lantai di gedung lantai di Menara Saidah itu lampunya menyala dan berwarna sedikit kemerahan. Kira-kira
itu adalah semua tentang yang ada di Menara Saidah. Apakah teman-teman pernah menyaksikan sesuatu yang ganjil? Kalau ada, tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.